Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ira Wayuni dengan NIM 04021181924012. Saya merupakan mahasiswi program studi Ilmu Perawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang waspada novel coronavirus disease atau COVID-19. Di sini teman-teman pasti sudah mengetahui kan penyakit yang satu ini. Nah, pada video ini juga saya akan memaparkan beberapa cara menjalani hidup new normal pada saat pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi waspada novel coronavirus disease atau COVID-19. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada definisi. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle Age Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Menurut WHO, virus COVID-19 menyebar orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Orang tersebut kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Selanjutnya, yang kedua, grafik jumlah kasus positif COVID-19. Di sini saya melampirkan dua grafik. Yang pertama, grafik di seluruh dunia. Yang kedua, grafik di Indonesia. Nah, bisa dilihat di sini setiap bulannya kasus positif COVID-19 itu jumlahnya meningkat. Pada grafik kasus positif COVID-19 di seluruh dunia itu hampir mencapai 60 juta orang, sedangkan di Indonesia hampir 500.000 orang yang positif COVID-19. Yang ketiga, gejala klinis. Yang pertama, demam. Demam merupakan suhu tubuh yang lebih dari 38 derajat Celcius. Dan yang kedua, batuk dan pilek. Yang ketiga, gangguan pernapasan seperti sesak, nyeri di dada. Yang keempat, sakit tenggorokan. Dan yang kelima, letih dan lesu. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Pada beberapa penderita, COVID-19 dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali. Maka dari itu, untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus COVID-19, perlu dilakukan rapid test atau PCR. Selanjutnya, yang keempat, faktor risiko. Berdasarkan data yang sudah ada, penyakit penyerta hipertensi dan diabetes mellitus jenis kelamin laki-laki dan perokok aktif merupakan faktor risiko dari infeksi virus COVID-19. Pasien kanker dan penyakit hati kronik juga lebih rentan terhadap infeksi virus COVID-19 ini. Beberapa faktor risiko lain
yang ditetapkan oleh Centers for Disease Control and Prevention atau CDC adalah kontak erat, yang dimana kontak erat ini termasuk tinggal satu rumah dengan pasien COVID-19 dan riwayat perjalanan ke area terjangkit atau area yang zona merah. Sedangkan dalam satu lingkungan namun tidak kontak dekat atau dalam jarak 2 meter itu dianggap sebagai risiko rendah. Selanjutnya yang kelima, langkah-langkah pencegahan. Yang pertama, melakukan kebersihan tangan atau cuci tangan. Melakukan kebersihan tangan bisa menggunakan hand sanitizer atau dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang ketiga, terapkan etika batuk atau bersin. Menerapkan etika batuk atau bersin dengan cara menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam, atau juga bisa menggunakan tisu. Lalu setelah itu jangan lupa membuang tisu ke tempat sampah. Yang keempat, menggunakan masker. Pakailah masker medis jika memiliki gejala gangguan pernapasan. Tak hanya orang sakit saja yang menggunakan masker, orang sehat juga sebaiknya menggunakan masker. Yang kelima, menjaga jarak minimal 1 meter. Berikut merupakan referensi. Sekian, itu saja pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Setelah ini akan ada video. Semoga bermanfaat.